Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pagi ini kita masih berkesempatan untuk melanjutkan pembelajaran kita mengenai bidang bahasa Indonesia untuk kelas 8 bersama saya Bapak Agung Firmansyah. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang tanggapan terhadap berita. Dalam menghadapi berita, kita harus berpikir kritis dan juga harus memperhatikan kebenaran dari berita itu. Bisa saja berita yang kita terima itu tidak menceritakan kejadian yang sesungguhnya, atau malah itu merupakan berita bohong yang sengaja disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Agar kita tidak terjebak, tidak menjadi korban hoax, maka kita harus kritis terhadap berita yang kita baca atau yang kita saksikan di media televisi, apalagi media-media sosial, dan juga di grup chat yang di WhatsApp maupun yang lainnya. Nah, untuk itu kita dapat melakukan beberapa hal, misalnya melakukan cross check atau cek silang dengan sumber berita yang lain. Misalnya apabila kita mendapatkan sebuah berita mengenai dampak vaksin misalnya yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Nah, berita demikian tidaklah harus kita terima secara mentah-mentah. Kita harus melakukan cross check terlebih dahulu kepada sumber berita yang lain, apakah benar sumber berita yang lain mengatakan hal yang sama dengan berita yang kita baca atau kita dengar. Itu. Apabila berita yang sumber-sumber yang lebih kredibel, yang lebih terpercaya tidak mengatakan demikian, maka kita bisa katakan bahwa itu merupakan hoax. Beruntung media-media massa yang kredibel saat ini sudah banyak sekali yang memberikan fitur atau fasilitas cek fakta. Ini sangat membantu kita guna meluruskan berita-berita yang beredar di media sosial, apakah berita itu benar terjadi ataukah merupakan berita bohong. Begitu. Jadi ada berita pembanding yang membuat kita dapat membedakan mana berita yang sesungguhnya, yang aktual, mana yang berita bohong. Begitu. Nah, sikap kritis itu diwujudkan melalui tanggapan. Tanggapan ini adalah respon atau komentar kita terhadap isi suatu berita. Aspek-aspek tanggapan berita itu terbagi pada dua aspek. Pertama adalah isi atau struktur berita, dan yang kedua adalah bahasa berita.
Nah, dua hal ini yang bisa kita tanggapi atau berikan komentar terhadap berita yang kita dengar atau kita baca. Pada isi atau struktur berita, kita harus memperhatikan kebenaran berita itu. Nilai sebuah berita adalah pada kebenarannya. Apabila berita yang kita baca, berita yang kita lihat itu tidak benar-benar terjadi, maka apa artinya berita itu? Tidak ada artinya sama sekali. Sebuah berita harus mengetengahkan kebenaran, harus mengetengahkan kenyataan yang faktual, yang sesungguhnya terjadi. Gitu. Kemudian yang kedua, kelengkapan. Kelengkapan yang dimaksud adalah unsur berita yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu unsur-unsur 5W1H. Misalnya sebuah berita hanya menyampaikan kejadian peristiwa tertentu, tetapi tidak menyebutkan kapan itu terjadi, di mana itu terjadi, maka berita itu akan bernilai kurang bagi pembaca, karena pembaca tidak memperoleh informasi secara utuh atas berita itu. Nah, sebagai pembaca kita harus memperhatikan dua hal ini terkait isi atau struktur berita. Pertama, kebenaran. Kita harus memastikan bahwa berita yang kita baca itu bisa dipertanggungjawabkan dari sumber yang terpercaya atau dari ahli yang memang pakarnya. Jangan sampai kita membaca sebuah berita mengenai militer misalnya, disampaikan oleh yang bukan ahlinya, yang tidak ada kaitannya secara akademis maupun praktis, begitu. Maka kita bisa tidak mengindahkan berita itu karena tidak disampaikan oleh ahlinya. Kelengkapan berita pun juga penting untuk kita tanggapi agar kita mengetahui kekurangan dari berita itu dan mencari tahu sisa dari kekurangan tersebut dari sumber-sumber yang lain. Kemudian bahasa berita, pertama adalah penggunaan kalimatnya. Kemudian yang kedua, pilihan kata atau diksi. Penggunaan kalimat dimaksud ialah barangkali dalam satu berita yang kita baca terdapat kalimat yang mengandung multitafsir atau ambigu. Satu kalimat tersebut memiliki beberapa peluang untuk diartikan secara berbeda. Nah, ini boleh jadi merupakan kelemahan dari berita yang kita baca itu. Seharusnya sebuah berita itu harus lugas, harus tidak mengandung ambiguitas, tidak mengandung kemultitafsiran, gitu. Harus jelas satu fokus terhadap apa yang disampaikannya. Kemudian diksi atau pilihan kata, kita juga dapat memberikan tanggapan terhadap berita soal pilihan kata yang ditulis dalam berita atau dibacakan dalam berita itu. Apakah misalnya berita tersebut mengandung kata-kata yang tidak layak didengar oleh satu kalangan, anak-anak misalnya, ataukah mengandung kata-kata yang tidak familiar bagi publik, terlalu terlalu banyak menggunakan istilah-istilah yang bersifat teknis untuk bidang tertentu misalnya. Nah, itu bisa juga kita tanggapi demikian. Sebagai contoh misalnya tanggapan terhadap berita misalnya seperti ini. Informasi yang disampaikan berita itu berbelit-belit, banyak pengulangan kata yang menyebabkan pendengar bingung, gitu. Atau begini, isi pemberitaan itu sudah diberitakan oleh stasiun TV lainnya,
Jadi isi berita tidak ada yang baru dan layak saya simak lagi, karena sudah banyak sekali yang ceritakan kejadian itu, sehingga boleh kita bilang bahwa berita itu adalah berita yang basi. Atau misalnya saya kira berita itu tidak pantas disimak oleh kalangan anak-anak karena banyak ungkapan kasar dan vulgar. Misalnya berita yang menampilkan sebuah footage atau video kejadian tertentu di mana ada terlihat ada orang yang sedang bertikai kemudian mengeluarkan kata-kata kasar. Nah, itu disampaikan di dalam berita tanpa ada sensor dan bisa menyebabkan ketidaknyamanan untuk didengar bagi anak-anak. Seperti itu. Itu tanggapan-tanggapan yang bisa kita sampaikan terhadap berita. Untuk tugas materi ini, Bapak menugaskan anak-anak untuk membaca atau menyimak satu berita tertentu. Dari stasiun televisi, nama acaranya apa, tanggal disiarkannya kapan, kemudian jam siaran, jamnya disiarkan pada hari apa, pada jam berapa, kemudian isi pokok informasi apa yang disampaikan oleh berita itu, apakah sudah memenuhi unsur-unsur berita 5W1H ataukah belum. Ini perlu ditulis secara detail oleh anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah tanggapan. Bagaimana tanggapan anak-anak terhadap berita yang didengar atau disaksikan itu? Tanggapannya bisa dari aspek isi atau struktur berita, atau juga bisa dari bahasa berita. Demikian materi untuk hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.